Ibu Mia, kita izin memulai webinar ini, boleh? Ya, silakan dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Mia selaku instruktur kami. Yang kami hormati Bapak Syed selaku presenter pada siang hari ini, yang kami hormati Bapak Ahlis selaku moderator, dan yang kami hormati Bapak Muhlisah sebagai petugas pada siang hari ini. Alhamdulillah, dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kita akan mencoba untuk membahas sesuai dengan judul terkait YouTube. Maka dari itu, saya akan langsung saja menyerahkan tempat dan waktu kepada Bapak Ahlis sebagai moderator pada siang hari ini. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Lutfi. Selamat siang Pak Said dan Ibu Mia. Lalu ini ada Saudara Mukhlisah. Ya, pada siang hari ini kita akan mendengarkan seminar sukses membangun channel YouTube. Ya, ini tema yang sangat menarik ya, bahwa apalagi di lembaga kita sudah mulai banyak nih para YouTuber ya. Kita tahu bersama bahwasanya YouTube menjadi sarana buat kita semua untuk mengekspresikan diri kita, juga untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan, bahkan untuk sekarang bisa menjadi sumber penghasilan. Ya, tapi bagaimanakah membangun channel YouTube yang berkualitas, baik, banyak subscribernya, banyak viewernya. Nah, ini kita punya seorang presenter yang sudah berpengalaman ya. Dia adalah seorang praktisi, punya channel YouTube yang cukup banyak subscriber dan viewernya. Dia juga seorang akademisi karena sudah selesai ya Sat ya, S2 Magister Komputer. Alhamdulillah udah selesai, Tat. Alhamdulillah. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan bersama bagaimana cara kita bisa membuat channel YouTube yang baik. Kepada Bapak Said, Imamul Mujahid, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah amma ba'dah. Terima kasih kepada teman-teman yang luar biasa ya. Ada pembimbing kita di sini, ada Bu Mia, kemudian host kita Pak Lutfi, moderator Ustadz Aklis, dan rekan kita di sini yang semangatnya luar biasa juga ada Bapak Mukhlisah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini mohon izin. Ya, silakan. Masih belum di ini kayaknya. Host. Harus Bagaimana, host ya? Iya, harus jadi host. Sudah? Sudah Coba, ya? coba kita tes. Bismillah. Oke. Sudah. Gimana, sudah kelihatan ya? Sudah, siap, sukses. Sudah. Saya ucapkan selamat datang Bapak. Oke, bismillah. Iya, ada Bapak Ustadz Nur Hidayat ya. Ya, lanjut. Oke, di sini ya kami hanya berbagi saja sedikit ya kepada teman-teman, walaupun masih seperti ini, teman-teman. Jadi bagaimana membangun channel YouTube yang sukses begitu ya.
Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah kita harus mengetahui tujuan kita dulu ya. Tujuan kita ber-YouTube gitu ya istilahnya ya. Tujuan kita ini apakah untuk sebentar. Masih kelihatan screen-nya ya? Masih. Jelas. Tampilannya full ya screen-nya ya? Tidak full, tapi kalau screen-nya full. Screen-nya full. Kalau screen-nya full ya? Ya. Oke, jadi tujuan kita misalnya apakah misalnya untuk berdakwah begitu ya, kemudian untuk AdSense semata atau untuk berbagi ya. Mustafa Yaqub almarhum ya. Sebuah tulisan akan kekal sepanjang masa walaupun penulisnya terkubur di bawah tanah ya. Sama dengan channel ini gitu ya. Ketika kita misalnya tadi sudah tidak ada, ternyata kita sudah banyak menyebarkan virus kebaikan gitu saya, atau bibit-bibit kebaikan yang bisa diikuti oleh orang lain. Dan ketika konten-konten kita itu ditonton oleh orang lain dan bermanfaat, maka itu sudah luar biasa sekali ya, sudah sangat luar biasa. Sebentar ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, tadi kita sampai kepada yaitu tadi ya yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Yaqub ya. Mudah-mudahan walaupun misalnya belum mampu menulis ya paling tidak apa yang sudah kita bagi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua ini konten yang sesuai dengan keahlian kita ya. Jadi kita memilih konten yang sesuai dengan keahlian kita. Jadi banyak biasanya teman-teman itu ya di channelnya itu kan istilahnya campur-campur begitu ya. Campur-campur sehingga subscribernya itu bingung sendiri. Ini channelnya ini tentang apa sebenarnya gitu. Jadi dulu ketika saya awal-awal juga sama, saya campur-campur juga gitu ya. Jadi semua dimasukin anak, dimasukin ke sana gitu ya. Kemudian mengajar dimasukin semua ke sana. Kemudian ada info-info yang terbaru itu saya masukin semua. Sehingga subscriber kita itu bingung, ini channelnya sebenarnya tentang apa begitu. Jadi walaupun saya waktu itu sempat itu dalam 1 bulan itu sampai 7.000, jadi untuk mendapatkan 7.000 itu hanya 1 bulan ya. Jadi waktu itu ada video yang lumayan rame ya, sampai 1,5 juta ya penontonnya itu. Sampai penontonnya segitu dan 7.000 itu dalam 1 bulan itu nyampe 7.000, nggak lama ya. Kemudian ternyata saya pelajari lagi di channel itu ya bahwa ternyata channel ini ya kalau saya lihat berarti subscribernya adalah orang-orang politik begitu. Karena waktu itu kebetulan saya mengupload hanya menggunakan handphone ya. Saya upload itu ketika Menteri Agama pada acara pada acara bela Palestina ya. Jadi itu saya upload. Kemudian tadinya itu nggak ada penonton. Kemudian saya pelajari gimana caranya. Ternyata harus menggunakan
thumbnail yang bagus ya. Jadi ternyata dalam 1 bulan itu bisa nyampe 7.000 hanya dari satu video itu ya. Kemudian semakin ke depan begitu ya, saya lama nggak upload ya, Kemudian kalau saya analisa bahwa channel saya ini berarti subscribernya itu adalah orang-orang yang suka politik begitu. Sedangkan saya kurang berbakat di dalam politik. Saya kurang ngomong politik begitu ya. Sehingga ketika saya mengupload video-video selain itu sepi gitu ya. Jadi walaupun ada 7.000, tapi penontonnya itu kalau kita tidak sesuai dengan keahlian gitu ya, tidak fokus istilahnya ya. Kemudian sampai ke sini akhirnya baru beberapa bus gitu ya. Jadi setiap hari itu saya upload ya. Dan saya fokus pada satu nice ya. Yaitu di sana ada ya ceramah ya. Yaitu ceramah di sana memang. Dan alhamdulillah setiap hari itu kalau di rata-rata penontonnya itu sampai 500 lah. Setiap hari. Berarti ini subscribe-nya sudah tertarget begitu. Jadi ketika saya upload yang sekarang ini, yang nice ceramah itu, alhamdulillah jadi dalam sehari itu sampai 500 atau ada yang 1.000 dan seterusnya gitu. Dan saya coba ya, saya rapikan lagi ya, kemudian sehingga video-video yang selain itu saya buang. Atau saya sembunyikan di YouTube tuh kan ada yang tidak publik ya, jadi orang lain ketika berkunjung dia nggak bisa ngelihat di sana ya. Di sini itu konten yang sesuai dengan keahlian ya. Contohnya misalnya di sini ada Ustadz Lutfi ya, sudah bagus juga ya, dia kontennya itu dia fokus membahas matematika gitu ya, membahas matematika. Dan subscribernya sudah lumayan banyak juga ya Ustadz Lutfi ya. 3 serangkai ya yang perlu kita persiapkan di dalam membangun channel YouTube. Yang pertama syuting, kamera, mic, dan lighting ya. Jadi kenapa channel-channel yang baru itu cepat berkembang ya, walaupun dia baru, karena dia mempunyai persiapan yang matang gitu ya. Dari kameranya, kemudian dari teknik syutingnya, dari mic-nya, dari lighting-nya begitu ya. Sebuah contoh misalnya channel misalnya Nusarara begitu kan. Nah, itu kan channel yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya, dan bagi anak-anak ya. Dan dia itu dalam seminggu itu dia bisa sampai 100.000 subscribe ya. Jadi dalam waktu 1 minggu dia sudah dapat silver ya, silver play button ya. Jadi itu. Jadi ketika kita ingin membangun channel ini, maka kita juga harus bersungguh-sungguh begitu ya. Kemudian memperhatikan peralatan-peralatan yang digunakan ya. Walaupun ya kita sedikit demi sedikit ya, mungkin kameranya dulu, kemudian syutingnya dulu begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat itu program untuk mengedit video ya. Kalau yang familiar itu adalah ada KineMaster ya, yang bisa diakses menggunakan handphone ya. Bisa diakses menggunakan handphone ya. Untuk KineMaster ini banyak di Play Store ya, di Play Store. Cuman kalau kita mau yang nggak ada watermarknya itu, kita bisa nyari di YouTube ya. Jadi teman-teman itu biasanya banyak mengupload di YouTube ya, KineMaster Pro gitu ya. Nanti biasanya di bawah itu disediakan link deskripsinya yang kita bisa download dan itu nggak ada watermarknya gitu ya untuk KineMaster ya.
Kemudian ada Filmora ya. Filmora ini kalau saya bilang dia ringan ya dibanding dengan Adobe Premiere ya. Dia ringan sekali kalau di laptop ya. Itu program untuk mengedit video. Kemudian selanjutnya adalah membuat channel YouTube ya. Setelah kita persiap, kemudian kita membuat channel YouTube ya. Tentunya kita tentukan tadi ya. Niche kita nih kira-kira arahnya kemana nih, konten kita ini nanti membahas tentang apa begitu ya. Kemudian untuk berikutnya adalah optimasi ya. Ini sangat penting sekali ya. Optimasi. Jadi search engine optimizer ya. Ini sangat penting sekali setelah kita mengupload ya. Setelah kita mengupload, kita melakukan optimasi ya. Optimasi ini ada dua ya, ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Kalau yang gratis itu nanti kita bisa menggunakan beberapa aplikasi, misalnya contohnya adalah TubeBuddy, kemudian Vidiq, kemudian apalagi ada, kita bisa riset judul dulu ya. Jadi sebelum mengupload video, kita riset dulu judul di YouTube ya. Misalnya judul apa nih? Misalnya tentang pertanian. Nah, judulnya apa nih? Kita riset dulu judul, apakah orang banyak mencari judul itu ya, atau kita riset keyword istilahnya ya. Nah, kita menggunakan judul-judul yang biasa dipakai gitu ya. Kita jangan menggunakan judul hanya dari, maksudnya sesuai dengan keinginan kita, tanpa kita melakukan riset dulu ya. Karena mungkin kata-kata itu yang tahu cuman kita gitu ya. Ternyata di luar sana tidak banyak dicari gitu ya. Ya kita bisa riset dengan Google Trend bisa ya. Atau kita ketik di YouTube misalnya ya, langsung misalnya cara membuat tanaman cangkok misalnya. Nah, keluar nanti kita bisa gunakan judul-judul di sana dengan memodifikasi seperlunya begitu. Itu kalau channel kita masih belum terlalu besar ya, tapi kalau sudah besar ya judulnya mau ngasal kadang baru diupload 1 jam penontonnya dari ribuan gitu ya. Kemudian setelah judul kita juga mengoptimasi deskripsi ya, jadi deskripsi di sana kita optimasi dengan judul juga ya. Jadi dalam deskripsi itu kita sertakan judul ya, kemudian deskripsi video agar nanti algoritma YouTube itu bisa menemukan ya, atau bisa merekomendasikan channel kita kepada orang-orang yang mempunyai minat ya, mempunyai minat yang sama dengan channel kita. Kemudian juga setelah itu nanti ada tagging ya, kita tag nanti di sana misalnya kita buat bisa sampai 50 tag ya. Jadi kita buat tag itu salah satunya nanti menggunakan TubeBuddy ya, kalau teman-teman nanti mau riset tag di sana ya, sehingga nanti kita membuat tag itu ya, ketika orang mencari ya, channel kita itu sesuai dengan yang dicari oleh orang-orang begitu ya. Karena di dalam deskripsi, di dalam judul, di dalam tag itu kata kuncinya sudah kita sertakan ya. Itu untuk optimasi yang secara gratis ya. Kemudian juga thumbnail ya. Thumbnail itu adalah tampilan depannya ya. Jadi kadang orang kan tampilan depannya nggak sesuai, setelah dibuka ternyata berbeda gitu ya. Nah, itu menarik perhatian juga ya. Kalau kita menggunakan TubeBuddy ya, kita menggunakan TubeBuddy itu nanti di sana ada penilaiannya ya. Itu optimasi. Kemudian juga kita bisa menggunakan optimasi yang berbayar ya. Jadi kita mengiklankan channel kita atau kata kunci kita di Google ya. Sehingga ketika orang mencari, kita muncul di pencarian pertama ya. Misalnya ceramah Ustadz Jeffrey ya. Jadi channel kita itu muncul di pencarian pertama ya. CEO. Tapi saya pernah bertanya juga kepada teman saya ya,
saya itu dia subscribernya sudah 100 ya, 100.000 ya. Sudah 100.000, kemudian saya tanya berapa penghasilannya setiap bulan. Ya kalau saya nggak pakai SEO dia sampai 7 juta gitu ya. Tapi kalau dia pakai SEO dia sampai 15 juta sampai 16 juta. Jadi sangat berpengaruh sekali SEO di sini ya. Seperti misalnya punya Lutfi di sana sudah nice-nya sudah ini kan sudah terarah, sudah tertarget. Tinggal nanti optimasi. Oh, waktunya masih lumayan ya. Ya, lanjut. Ya, Oke, lanjut, Pak Tio, dilanjut ya Pak Tio ya. Waduh, ini mohon maaf nih Pak Tio nih, kita mah masih gratisan ini. Ya tadi masalah beli membeli ya. Ya saya belum pernah juga beli membeli subscriber begitu ya. Tapi kalau menurut saya kalau kita beli ya mungkin nanti dapatnya juga subscribernya itu ya nggak tertarget mungkin seperti itu ya. Ya pas seperti pengalaman saya sebelumnya itu sudah sampai 7.000 tapi penonton baru 1, 2, 3 orang gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini dari 7.000 itu kira-kira tinggal 20 butir lah 10.000 subscribe gitu ya. Kalau saya analisa berarti subscriber saya yang tertarget itu kira-kira ada 3.000 lah begitu. Jadi ketika kita upload itu cepat mendapatkan viewer gitu ya. Ketika kita upload apalagi lebih dioptimasi sedikit itu sangat bagus sekali. Ya mungkin itu Pak Tio ya. Iya. Terima kasih Pak Said. Sama-sama. Baiklah, ini langsung aja ya. Kami persilahkan kalau ada pertanyaan. Ya, Pak Said, saya ingin bertanya, boleh? Oh iya, silakan Bapak Lutfi. Gini Pak Said, saya kan memang sudah ada channel. Namun, mungkin saja Pak Said sudah melihat ya channel saya. Dilihat dari kacamata penonton, iya. Koreksi dari channel saya itu bagaimana ya? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Nama channelnya apa Pak Lutfi? Nama channelnya Lam FT Manjada Wajada. Saya jadiin Pak Said supaya bisa itu ya menjadi apa? Bisa sub ya. Apa? Oh iya. Share itu. Oke, siap. Silakan. Lam FT. Nyambung ya Lam FT-nya ya? Ya, Lam FT Manjada Wajada semuanya nyambung. Oke, di share screen Pak Said boleh? Bentar masih mencari. Lutfi. Ya. Bisa diketikkan di kolom chat gak Pak? Nama channelnya Pak. Saya juga Oke, siap. Siap. Oh ini ya punya Pak Lutfi ya. Mungkin di share screen biar yang lainnya lihat Pak untuk koreksiannya. Oh iya, siap. Sudah kelihatan ya share screen-nya ya? Siap. Oke, di sini Pak Lutfi ya. Sudah bagus ini. Ya mungkin thumbnailnya diperjelas lagi.
Nah, ini enaknya kalau kita pakai ini Social Blade ya. Kalau kita pakai Social Blade, kita bisa lihat ya. Misalnya nih Pak Lutfi, apakah jadi kelihatan di sini Bapak Lutfi itu belum ada tag-nya, no tag di sini ya. Dia nggak menyertakan tag ya. Oh, di sini ada ya. Tag-nya Lutfi Adnan Muzamil ya. Seharusnya tag-nya di sini adalah sesuai dengan yang kita bahas. Misalnya di sini adalah tentang matematika SMA. Nah, jadi di sini kan Bapak Lutfi naruh tag ya. Jadi kelihatan kalau kita pakai Social Blade di sini ya. Tuh. Di sini tag-nya masih belum. Anaknya ya. ada. Anaknya ada. Di sini kan masih pakai tag Lutfi Adnan Muzamil. Nah, kita pakai tag yang sering orang cari ya. Misalnya rumus aljabar. Kita kan dipisah pakai koma ya. Putri. Oh, Putra. Siap. Ini Putra lagi. Kemudian judulnya, ya judulnya tinggal searching aja sih, searching di Social Blade, di tab body juga bisa di sana. Sama mungkin thumbnailnya di lebih jelas, mungkin di sini kan agak kecil-kecil ya Bapak Lutfi ya. Oke, siap. Thumbnailnya sama deskripsinya juga dioptimasi ya. Kemudian buat playlistnya juga jangan lupa ya. Playlist. Di sini matematika cerdas, playlist yang dibuat. Oh ya. Kemudian jangan lupa menyertakan kartu juga Bapak Lutfi ya. Jadi ketika orang itu misalnya untuk yang masih belum paham tentang aljabar bisa lihat di berikut ini ya. Kan kita bisa munculin tuh di atasnya tuh muncul rekomendasi video kita di sana. Jadi sebagian besar juga penonton lewat sana juga gitu. Bisa melihat video saya di part 1, biasanya kan nunjuk sini, di sana ada gitu ya kartu. Oke, ini. Siap. Mungkin itu sih kalau awal-awal mungkin ya kita perbaiki cara uploadnya mungkin ya. Atau nanti kita buat webinarnya cara upload. Boleh. Cara uploadnya ya. Ya saya lihat sih mungkin teman-teman itu yang masih belum dioptimasi cara uploadnya sehingga terkesan kita istilahnya nggak riset dulu gitu ya. Jadi langsung upload sehingga muncul di pencariannya itu kurang gitu ya. Potensi muncul di pencarian. Ya mungkin itu Bapak Lutfi ini udah bentar lagi nih udah 1000 ini ya. Mohon doanya. Terima kasih Pak Said atas penjelasannya. Ya, Siap. amin, siap. Amin. Baik, mungkin ada peserta yang lain kalau ingin bertanya, kami persilakan. Ada musyrif official ini. Ya, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian ya. Ini sangat menarik sekali, terutama buat teman-teman yang mau mencoba menjadi seorang YouTuber atau membuat channel YouTube. Ya, tadi sudah diperjelas bahwasanya kita harus jelas dulu tujuan kita itu siapa, tujuan kita itu apa. Lalu juga kita harus jelas juga keahlian atau bidang yang ingin kita sampaikan itu apa, supaya subscribernya juga jelas. Dan juga tadi dijelaskan
mengenai optimasi ya dengan berbagai macam hal yang mungkin nanti pas sesi presentasi berikutnya kali ya Pak Said ya. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Baik, mungkin dari saya cukup sekian dulu. Saya kembalikan kepada host Bapak Lutfi Adnan Nuzamil, kami persilakan. Ya. Terima kasih Bapak Ahlis yang telah menjadi moderator, dan terima kasih kepada Bapak Said sudah mempresentasikan materi yang sangat menarik sekali terkait YouTube. Selanjutnya, saya ingin meminta Ibu Mia selaku instruktur memberikan 1, 2, 3 patah kata kepada kami. Dipersilahkan, Ibu Mia. Ya, alhamdulillah pemaparannya menarik ya. Terus emang saya nggak bisa upload ke YouTube ya, biar menarik tuh kayak gimana. Beberapa kali upload itu yang lihat itu cuma sedikit gitu. Dan ini informasi yang baru buat saya. Oh, berarti besok kalau mau upload YouTube banyak hal yang harus saya persiapkan terlebih dahulu ya. Terima kasih untuk saya, pemaparannya udah cukup baik. Ya, buat tugas selanjutnya tetap semangat ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Mia. Selanjutnya saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar ini terkait YouTube. Selanjutnya saya tutup dan mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya mohon maaf selaku host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Oke, terima kasih ya teman-teman semua ya.